Diet paleo pada beberapa kurun waktu terakhir sering digadang-gadang sebagai diet yang optimal, yang baik untuk program penurunan berat badan. Diet paleo ini didasarkan pada pola makan masyarakat purba atau zaman batu, zaman dulu. Di mana zaman dulu kita belum mengenal banyak proses pengolahan bahan makanan. Makanya diet paleo ini sering disebut sebagai caveman diet. Prinsipnya begini, di zaman dulu manusia dengan tubuh yang kira-kira mirip seperti sekarang, mereka bisa hidup dengan lebih baik, dengan berat badan yang lebih ideal. Kenapa? Karena mereka mengkonsumsi bahan makanan secara alamiah, tidak banyak proses yang terjadi. Berdasarkan penemunya, Walter Vogt-Tillin, diet paleo diciptakan untuk peniru pola makan dari masyarakat di zaman batu, di mana mereka hanya mengkonsumsi makanan yang tidak terproses, karena memang tidak tersedia. Proses pengolahan makanan memang punya dampak terhadap nilai gizi dari makanan tersebut. Sebagai contoh, ayam yang diolah dengan cara dipanggang atau dibakar, nilai kalorinya hanya 226 kalori per 100 gramnya. Ketika ayam tersebut sudah menjadi ayam goreng, apalagi ayam goreng tepung, maka nilai kalorinya bisa meningkat menjadi 246 per 100 gram. Dan penting untuk diingat, karena ada penambahan tepung, maka ada pertambahan karbohidrat di sini. Dan juga penambahan lemak tentu saja, akibat proses penggorengan. Lalu ketika sudah berubah menjadi chicken nugget atau schnitzel, maka kalorinya akan meningkat lagi berkali-kali lipat. Dan secara proporsional, jumlah proteinnya semakin berkurang, dan digantikan oleh karbohidrat dan lemak yang berasal dari proses pengolahan. Nah, ini yang kemudian membuat diet paleo menjadi menarik, karena diet paleo ini berusaha untuk menghindari proses pengolahan yang berlebihan seperti yang ada sekarang. Dengan memanfaatkan diet yang ada dari zaman dulu, kita mengkonsumsi makanan secara lebih alamiah, lebih natural, dan lebih sedikit prosesnya. Bagaimana sih caranya melakukan paleo diet? Diet paleo ini dilakukan dengan cara memilih bahan makanan dan juga memilih cara mengolahnya. Dalam diet paleo, daging seperti daging sapi, daging ayam, daging ikan, serta telur diperbolehkan. Dari bahan makanan nabati seperti biji-bijian, buah, dan sayuran juga diperbolehkan. Minyak sangat diupayakan untuk dikurangi. Produk serealia seperti gandum, lalu beras, nasi, dan sebagainya, serta susu dan produk olahan susu tidak diperbolehkan. Konsumsi kopi dan teh juga tidak diperbolehkan. Konsumsi jagung, kentang, dan polong-polongan juga tidak diperbolehkan. Ketiga komponen ini tidak diperbolehkan dalam diet paleo karena itu bukan cerminan makanan yang dikonsumsi oleh manusia di zaman batu. Dan juga nilai gizi, terutama kepadatan kalori serta kepadatan karbohidrat cukup tinggi pada beberapa makanan tersebut. Oleh karena itu, buah biasanya dijadikan sebagai sumber karbohidrat. Oh ya, kamu juga bisa memilih umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat karena masih diperbolehkan dalam menjalani diet paleo. Lalu, apakah menjalani diet paleo membantu menurunkan berat badan? Jawabannya adalah ya. Berdasarkan meta-analisis, studi menunjukkan bahwa menjalani diet paleo itu lebih optimal dalam proses penurunan berat badan dibandingkan dengan diet yang reguler atau diet rendah kalori biasa. Alasannya adalah orang menjalani diet paleo mengkonsumsi makanan dengan densitas energi yang lebih rendah, serta makanan olahan yang lebih rendah. Makanannya lebih alamiah dan pengolahannya lebih baik. Dan ini membantu kita dalam program penurunan berat badan, serta meningkatkan kualitas diet dari makanan kita. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa diet paleo ini tidak bisa dipakai untuk semua orang. Kita perlu mencoba dan melihat apakah cocok dengan tubuh kita. Sebagian besar dari orang, terutama orang Indonesia, sulit sekali tidak makan nasi. Apalagi harus menggantikannya dengan buah dan umbi-umbian. Meskipun menariknya di zaman dulu, justru nasi ini adalah komoditas yang datang dari negara lain. Kita banyak sebenarnya mengkonsumsi makanan dari umbi-umbian. Seperti tiwul, seperti olahan singkong, dan ubi jalar. Ini menjadi bagian dari gaya hidup kita, yang kemudian berubah dengan adanya globalisasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kamu mau menjalani gaya hidup di masa lampau untuk menurunkan berat badan?